Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ngurah dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Kali ini saya akan menjawab tugas final dari MK Biologi Laut. Yang pertama, menurut Anda apakah melimpahnya alga laut bisa membawa dampak negatif bagi perairan? Nah, selain menimbulkan banyaknya toksin di perairan, ledakan alga juga dapat menyebabkan kadar oksigen terlarut dalam air menjadi kurang. Hal ini dikarenakan alga membutuhkan oksigen yang cukup untuk hidup. Jumlah alga yang sangat banyak tentunya akan memicu perebutan oksigen dengan biota di dalam air. Soal nomor 2, sebutkan metode untuk mengukur kelimpahan spirulina. Spirulina sp merupakan mikroalga yang menyebar secara luas di alam dan dapat ditemukan di berbagai tipe lingkungan, baik di perairan payau, laut, dan tawar. Mikroalga spirulina sp merupakan organisme autotrof berwarna hijau kebiruan terdiri dari sel-sel silindris yang membentuk koloni di mana selnya berkolom, membentuk filamen terpilih menyerupai spiral atau helix, sehingga disebut juga alga biru hijau atau berfilamen. Spirulina sp merupakan jenis mikroalga golongan Cyanophyta atau alga hijau biru atau disebut dengan blue green alga yang telah banyak digunakan sebagai pakan alami dalam usaha budidaya khususnya dalam pembenihan karena memiliki nilai nutrisi yang tinggi. Kandungan protein spirulina sp adalah 60-70 derajat persen, sedangkan kandungan lemak cukup rendah. Persiapan dan sterilisasi wadah kultur. Wadah kultur ini untuk kegiatan kultur skala. Di laboratorium disterilisasikan secara kimia dengan menggunakan klorin dengan dosis 1 ml dengan 1 liter air, sehingga dibutuhkan klorin sebanyak 10 ml dilarutkan dalam air 10 liter kemudian ditunggu selama 24 jam. Selang aerasi digunakan dimasukkan pula ke dalam toples berisi larutan klorin untuk proses sterilisasi. Soal nomor 3, fase pertumbuhan mikroalga adalah fase eksponensial. Faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi fase ini? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroalga diantaranya faktor abiotik, cahaya, temperatur, nutrisi, O2, CO2, pH, dan salinitas. Faktor biotik, faktor bakteri, virus, jamur, dan lain-lain, serta faktor teknik pemanenan mikroalga dapat tumbuh dengan sangat cepat pada kondisi iklim yang tepat. Soal nomor 4, apakah mangrove dapat menyerap logam berat? Sebagaimana kita ketahui, hutan mangrove merupakan agen bioremediasi alami yang secara alami dapat menyerap kandungan logam berat di alam seperti Mn, Cr, Cu, Co, Ni, Fb, Zn, dan Cd. Dan fungsi ini disebut sebagai biosorpsi. Sebagian besar berasal dari proses industri dan pertambangan. Ternyata pencemaran logam berat yang berasal dari logam pun bisa terjadi. Misalnya logam yang dibebaskan dari proses kimiawi dan aktivitas gunung berapi, logam yang ditransportasi oleh ikan dari atmosfer berupa partikel debu, serta dari abrasi pantai. Soal nomor 5, bagaimana cara mengidentifikasi suatu jenis mangrove? Habitus pohon mangrove ini tingginya mencapai 16 meter. Akarnya disebut juga dengan akar bernafas, membentuk kerucut tinggi dengan mencapai 1 meter, batang berkulit kayu halus, ranting menjuntai. Daun pada mangrove ini yaitu berdaun tunggal, bersilangan, membentuk jorong sampai oblongata. Ujung membundar dengan ujung membengkok tajam yang menonjol, panjang hingga sampai 4-8 cm. Bunga memiliki 1 sampai beberapa bunga tersusun di ujung. Mahkota pada bunga ini berwarna merah, kelopak 6-8 helai, berwarna hijau dan mempunyai benang sari.
tak terhitung berwarna merah dan putih. Ukuran diameter 8-10 cm, merupakan bunga sari. Buah berdiameter 6-8 cm, berwarna hijau kekuning-kuningan. Permukaan mengkilap, kelopak datar memanjang horizontal dan tidak menutupi buah. Helai kelopak menyebar dan tipe biji normal. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang jawaban dari final MK Biologi Laut ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.